Apakah benar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah bertabarruk terhadap baju Imam Ahmad bin Hanbal? Mari kita buktikan dengan bukti ilmiah apakah riwayat tersebut sahih atau tidak. Kalau kita merujuk dari beberapa referensi, kita mendapati bahwasanya riwayat tersebut bersumber dari kitab Tarikh Dimashq yang dikarang oleh Ibnu Asakir di jilid yang kelima halaman 311. Yang mana kisahnya tersebut, Imam Syafi'i mengutus muridnya Rabi bin Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Imam Ahmad bin Hanbal menuju Baghdad. Dan jalanlah Rabi bin Sulaiman ini menuju Baghdad menemui Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah sholat subuh, Rabi bin Sulaiman bertemu dengan Imam Ahmad dan menyampaikan surat tersebut dari Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Rabi bin Sulaiman, "Apakah engkau telah membuka surat ini?" Kata Rabi bin Sulaiman, "Tidak." Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal membuka surat tersebut dan membaca isi surat tersebut. Dan di dalam isi surat tersebut, Imam Syafi'i menyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam mimpi tersebut, Rasulullah berkata kepada Imam Syafi'i, "Sampaikan salam kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau akan menghadapi fitnah yang sangat besar, yaitu fitnah khalqul Quran. Fitnah di mana orang-orang pada berpemahaman dan berakidah bahwasanya Al-Quran tersebut adalah makhluk." Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi tersebut kepada Imam Syafi'i, sampaikan salam kepada Imam Ahmad untuk tidak mengikuti pemahaman tersebut. Kemudian Imam Ahmad akhirnya menangis dalam kisah tersebut, dan akhirnya Rabi bin Sulaiman tersebut pun bertanya kepada Imam Ahmad, kira-kira apa yang ada pada isi surat tersebut. Akhirnya Imam Ahmad menceritakan bahwasanya Imam Syafi'i bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menyampaikan salam kepadaku dan memerintahkan kepadaku untuk tidak mengikuti pemahaman bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Singkat cerita, Imam Ahmad tersebut pun memberikan baju kepada Rabi bin Sulaiman untuk diberikan kepada Imam Syafi'i. Dan Rabi bin Sulaiman pun kembali ke Mesir dan menemui Imam Syafi'i. Setelah bertemu dengan Imam Syafi'i, Rabi bin Sulaiman tersebut memberikan baju yang telah diberikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dari baju tersebut, Imam Syafi'i memerintahkan kepada Rabi bin Sulaiman, basahkanlah rambut tersebut dan celupkanlah ke air hingga aku pun bisa mengambil barokah dari baju tersebut. Kalau kita perhatikan kisah yang disampaikan oleh Ibnu Asakir, kita mendapati pertama dengan beberapa sanad. Dan sanad yang pertama tersebut adalah sanad dari Abu Muzaffar Abdul Mun'im bin Abdul Karim Al-Qushairi, yang mana beliau mendapatkan cerita itu dari Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, dan beliau mendapatkan cerita tersebut dari Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Musa, dan beliau mendapatkan berita tersebut dari Muhammad bin Abdullah bin Syazan, dan beliau mendapatkan berita tersebut dari Abul Qasim bin Sadaqah, dan beliau mendapatkan berita tersebut dari Ali bin Abdul Aziz At-Talhi, dan beliau mendapatkan berita tersebut dari Rabi bin Sulaiman. Hanya saja di dalam sanad ini terdapat seorang rawi yang bernama Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Musa, yang mana rawi ini adalah rawi yang dikenal dengan Abu Abdurrahman As-Sulami, yang nama lengkapnya tersebut sebagaimana di sini Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Musa. Dan dia adalah seorang yang memang tertuduh sebagai orang yang memalsukan hadis-hadis untuk orang-orang sufi. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami ini, sebagaimana dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad di juz yang ketiga halaman 43, Tahqiq Bashar Al-Awad. Beliau menukil perkataan dari Muhammad bin Yusuf Al-Qattan An-Naisaburi bahwasanya kana Abu Abdurrahman ghairu thiqah.
Abu Abdurrahman itu bukanlah orang yang thiqah. Ya. Bahkan lebih dari itu. Beliau mengatakan, yaitu Muhammad bin Yusuf Al-Qattan An-Naisaburi, tentang Abu Abdurrahman As-Sulami ini, wa kana yada'u lis-sufiyyah al-ahadits. Bahkan dia ini memalsukan hadis-hadis untuk orang-orang sufi. Ya. Jadi sanad yang pertama ini mengindikasikan bahwasanya riwayat tersebut palsu. Dan riwayat tersebut adalah maudhu. Ya. Kemudian bagaimana dengan sanad yang berikutnya? Apakah bisa menjadikan riwayat tersebut sahih? Maka kita katakan bahwa itu juga tidak bisa dikatakan sahih. Karena kenapa? Karena Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala, ya, di jilid yang ke-12 halaman 587, beliau mengatakan tentang Rabi bin Sulaiman. Beliau mengatakan, walam yakun sahiba rihlatin. Rabi bin Sulaiman itu tidak dikenal sebagai orang yang berpergian ke beberapa negeri. Ya. Wa fa'amma ma yurwa anna Syafi'iyya ba'athahu ila Baghdad. Ya. Adapun apa yang diriwayatkan bahwasannya Imam Syafi'i, ya, mengutusnya sampai ke Baghdad bi kitabihi, dengan suratnya, ya, untuk disampaikan ila Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, fa ghairu sahih, maka itu tidaklah sahih, kata Imam Az-Zahabi. Dan yang mengindikasikan bahwasanya riwayat tersebut ya tidak sahih, dan bahkan riwayat tersebut adalah palsu, di mana Rabi bin Sulaiman tidak pernah keluar negeri, tidak pernah mengadakan perjalanan. Ya, Imam Az-Zahabi sendiri yang mengatakan bahwasanya riwayat itu adalah tidak sahih. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, dalam kitabnya Tarikh Baghdad tidak memasukkan Rabi bin Sulaiman tersebut dalam biografinya di kitabnya tersebut. Padahal kita tahu bahwasanya Khatib Al-Baghdadi itu sangat antusias untuk memasukkan siapa saja ulama yang pernah datang ke Baghdad atau pernah singgah ke Baghdad, ya, dan tidak dimasukkannya Rabi bin Sulaiman di dalam kitabnya Tarikh Baghdad menunjukkan bahwasannya Rabi bin Sulaiman tidak pernah ke Baghdad. Dan memang sebagaimana dikatakan oleh Az-Zahabi sendiri bahwasannya beliau tidak pernah berpergian. Dan riwayat bahwasannya Imam Syafi'i mengutusnya untuk menyampaikan surat kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan oleh Az-Zahabi itu tidaklah sahih. Kesimpulannya bahwa riwayat bahwa Imam Syafi'i bertabarruk kepada bajunya Imam Ahmad itu tidaklah sahih. Bahkan ada indikasi kepalsuan di sana. Barakallahu fikum.